Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan inilah dia salah satu garapan terbaru kami, yang mana untuk bilangnya kami berkolaborasi dengan salah satu maestro pandai besi di Tanah Luwu, yang untuk namanya lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan Pandre Heming. Nah, untuk bilangnya adalah karya beliau. Dan sebagaimana di judul, saya melampirkan kata-kata atau judulnya, yaitu tampilan dalamnya tak sesederhana tampilan luarnya. Nah, ini dia. Kembali kita close up dulu ya, bukan close up ya, tampilan jauhnya. Untuk ini ya, tampilan luar, gagang sarung, semua konsep simple, sederhana ya. Tidak banyak aksen, tidak banyak variasi, simple, klasik, sederhana. Saya mengambil aliran yang itu untuk kali ini. Nah, untuk bilahnya kita lihat siluet tampak bilahnya. Saya cabut dulu. Nah, semoga jelas di mata penonton ya. Untuk ini pamor sisi kanan, pamor sisi kiri. Ya, genggam-genggamnya seperti ini. Oke. Nah, sesaat lagi mari kita lihat detail dari body ini. Ya, sekarang kita coba melihat tampilan close up jarak dekatnya ya. Tampilan luar dulu. Nah, di sini memang kita sengaja mengambil aksen-aksen kesan klasik tuanya ya. Jadi hulu ini kita pilihkan kemuning yang full tonasanya, full tonasa ya. Jadi yang inti dalamnya yang berwarna lebih gelap dibanding bagian luar yang kekuningan ya. Ini full tonasa ya. Warna asli atau naturalnya. Kemudian sarung kita memang carikan kayu campaga bari atau cendana bari yang barinya full, dan juga memang motif warna itu sudah berwarna tua ya, bukan yang masih muda, memang sudah warna tua dan gelap. Jadi padu padan antara hulu dengan sarung, gagang dengan sarung itu sudah sangat sangat matching sekali, warnanya senada. Jadi terlihat seperti seusia gitu untuk kayunya, dan keduanya sama-sama natural ya, sama-sama natural untuk processing warnanya. Jadi ini warna aslinya, tidak ada dilakukan penambahan atau pemberian pewarna kayu. Untuk sumpak ya, atau kalasanya ini bahan perak ya. Di sini polos kombinasi ukir, jadi tidak berukir full ya, ada beberapa bidang yang tetap polos ya. Konsep elegan, klasik-klasik. Jadi memang ini temanya klasik ya. Ya seperti judulnya ya, dalamnya tak sesederhana tampilan luarnya. Nah, sudah mau kita lihat untuk tampilan dalamnya. Ya, inilah dia tampilan close up-nya. Ya, jelas di sini. Untuk visual genggamnya seperti ini. Nah, langsung kita simak detail pamor di sisi kanan. Ya, ini dia sisi kanan, itu terdiri dari beberapa pamor. Pertama bagian pangkal ke belakang ini leko AC ya, garis-garis leko AC. Kemudian ada sambangnya di sini ya, pertemuan antara dua bidang pamor ya, atau dua bidang besi. Ini bidang tersendiri, ini ke belakang ya, ini ke belakang bidang tersendiri, ini ke depan bidang tersendiri ya. Jadi kalau secara konsep kita lihat pamor dulu lah ya, baru saya jelaskan ke sana. Untuk pamor di sini leko AC, kemudian diberi ketandaan ya, ada ketandaan seperti ketandaan nun ya. Kemudian di sini pamornya gamaca ya, seperti anyaman dinding bambu berbentuk saling menyilang, gamaca. Tapi untuk ini versi gamacanya itu yang lentik ya, yang ada lengkung-lengkungnya, bukan yang lurus saling bersilangan kaku. Ini gamaca yang lentik. Nah, kemudian di atas itu ada kurisi, sebetulnya pamor kurisi. Coba saya detailkan ya, sebentar.
Nah, untuk yang di atas itu di sini ini sebenarnya kursi bintang ini. Ini di atas. Jadi dia bidang pamor tersendiri pula. Kursi bintang kecil. Bintang kecil ya. Ini di atas. Nah, jadi kalau bicara konsep pamor, pamor yang dimiliki oleh body ini ada 3. Leko AC, Gamaca yang lentik, biasa bilang juga saat ini ya, biasanya orang bilang Gamaca gemulai ya. Kemudian yang di atas ini kursi bintang 3. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke mata bajanya ya. Mata baja ini memiliki sepuhan atau sapo yang biasa disebut rakapeng. Kalau di Makassar juga biasa dibilangnya mata pakato. Di sini rakapeng pelangi ya. Ini bias dalamnya. Kemudian ini bias di atasnya ya, pelangi. Rakapeng pelanginya 1. Selanjutnya itu ini bertimpa ya, rakapeng sioti-oti 2. Lalu ke depan ini rakapeng penutup tunggal 1. Ya ini fungsinya penguat karena ujung kan namanya badi, harus sepuhannya kuat pada ujung. Ya ini teknik rakapengnya sangat indah ya. Pelangi, kemudian rakapeng sioti-oti, lalu 1 rakapeng penutup. Nah, sisi kiri karena ini baja gantung, tentunya kiri dengan kanan itu 95% hampir sama, tidak ada perbedaannya. Karena dia timbal balik hitungannya. Nah, diberi ketandaan juga, sepertinya ketandaan berbalik arah dengan yang sebelah ya. Ini melengkung ke dalam ya, ini melengkungnya keluar. Ya, lengkungannya itu menghadap keluar. Kembali dengan sambang ya, ada pertemuan 2 bidang di sini. Kemudian ya pamor, leko AC, Gamaca gemulai, dan kursi bintang. Di sini kursi bintangnya mantap juga ini kelihatan. Tegas. Untuk bahan sendiri, bahan lu berkualitas tentu yang dipakai di sini. Dan apa ya, warnanya sangat menyala. Ya, inilah juga dia karya dari maestro pandai besi di Tanah Luwu ya, Pandre Heming ya, buatan dari beliau. Tebal ya, sangat tebal ini bilahnya. Tebal. Kemudian punggungnya kalau begini siku ya, biasa disebut macopok bola. Dia mensiku ke atas ya, siku ke atas, membentuk sudut ke atas, segitiga ke atas. Ini nih, ya nih kentara ya. Sisinya, ini sisi sebelahnya. Nah, di atas ini puncaknya lah ya, atau pertemuan sudutnya. Mantap. Ukuran berapa nih? Saya lupa ukurannya. Ukuran sekitar 19 atau 20 cm untuk bilahnya. Oh ya, saya lanjut. Gini, mungkin yang sudah penonton lama sudah paham ya, karena di saat saya mereview body Luwu biasanya sudah saya jelaskan, tapi siapa tahu ada penonton baru, kembali saya jelaskan lagi bahwa konsepnya seperti ini ya. Ini berarti ada 4 bidang yang disatukan ya, atau 4 potong adonan lah ya, 4 potong bahan yang sudah menjadi atau bahan yang sudah jadi, yaitu bahan leko AC ya. Jadi ini susunan bahan ya tersendiri, dibuat sengaja menjadi bentuk corak leko AC. Ini bahan sendiri yang disusun, diatur tersendiri pula untuk menjadi pamor Gamaca gemulai ya. Ini dibuat tersendiri pula. Kemudian ini bahan potongan tersendiri pula yang dari awal disetting menjadi pamor kursi bintang, dibuat tersendiri pula ya. Berarti sudah ada 3 yang dibuat tersendiri pula masing-masingnya. Kemudian disatukan ya, penyatuan antara Gamaca gemulai dengan kursi bintang. Kemudian leko AC dengan ini yang terpisah, disambung ya, sambungannya di sini bisa disebut sambang. Kalau ada urat tu atau urat talasa di sini melingkar, disebut makgareno atau sambang makgareno. Kemudian penyatuan dengan baja juga, yang teknik pemasangannya baja gantung ya, beda dengan badi Bugis atau badi Makassar, yaitu baja jepit. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kerumitan dari pembuatan badi ini. Tetapi ya itulah, proses yang rumit menghasilkan karya juga yang tentunya bisa memanjakan mata kita. Inilah dia. Ya, luarnya tampak sederhana, tapi dalamnya ya cukup memukau ya, boleh dikatakan premium. Ya, tapi apa ya, setelah saya pikir-pikir, kayaknya perlu kita upgrade tampilan luarnya ya. Ya, minimal pakai tabu-tabu perak lah ya, minimal.
Ya, minimal. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana perkembangannya. Apakah sekalian kita kasih tabu-tabu perak atau cukup begini saja. Ya, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk teman-teman sekalian. Saya Spi undur diri, terima kasih dan salam pusaka.